semangat kedamaian hari ini. Ya. Nah, 3 hari lagi Indonesia akan memiliki pemimpin baru sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Kita, Indonesia, harus membuktikan bahwa kita bisa menjadi yang terbaik. Oke, gini Mar, gini. Saya dan kita di sini semua mewakili bangsa Indonesia merasa sangat yakin bisa melakukannya dengan cara apa? Dengan cara kita mendukung siapapun nanti yang terpilih dengan hati yang lapang dan damai. Dan untuk perdamaian hari ini, Net Presents konser estafet kebangsaan, saatnya mendengarkan. Say so. Lagi. Semuanya say. Sekali lagi yang lantang semua say. Lama kita punya cita-cita, miliki presiden yang bisa dibanggakan, diandalkan, karena cinta akan Indonesia. Ku ingin harapan yang sudah ditanamkan dinyatakan. Sejak bangku sekolahku diajari, duduk di kelas tatap mereka tiap hari berdampingan di sebelah kiri kanan. Bersama Garuda mereka dipasangkan, Bapak Presiden dan Wakil di muka kelas, tercetak dalam figura selembar kertas. Tahun ke tahun berganti-ganti yang terlihat, wajah dan nama pemimpin bangsa yang teringat. Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati. Sebentar lagi Pak SBY juga terganti. Dari kecil sampai ku besar ku saksikan perkembangan Indonesia, ku perhatikan. Pemimpin yang baik bukan soal berkuasa, tapi soal melayani bangsa sepenuh asa. Di manakah sosok itu bisa kita temukan? 22 Juli KPU akan umumkan. Lama kita punya cita-cita, miliki presiden yang bisa dibanggakan, diandalkan, karena cinta akan Indonesia. Ku ingin harapan yang sudah ditanamkan, dinyatakan. Pemimpin bagaimana yang kita perlukan? Ada yang tegap, ada yang suka belusukan. Ada yang bilang kita perlu pemimpin tegas, ada yang bilang juga perlu bekerja keras, berlatar militer, disiplin dalam aksi, atau yang dekat dengan rakyat berinteraksi, yang jujur tinggi kedaulatan negara, atau yang buat rakyat merasa setara. Kita perlu figur yang jadi inspirasi, hak minoritas tadi diskriminasi, mampu memperkuat ekonomi kerakyatan, menjeblos para koruptor yang kelayapan. Hey, kalau janji kita sudah bosan, apalagi kualitas pejabat oplosan. Jangan pemimpin abal-abal kita loloskan, kita perlu presiden yang buat terobosan. Lama kita punya cita-cita, miliki presiden yang bisa dibanggakan, diandalkan, karena cinta akan Indonesia. Ku ingin harapan yang sudah ditanamkan, dinyatakan. Walau berbeda, hargailah, hormatilah, karena perbedaan kita adalah warna Indonesia. Hey, Prabowo, Hatta Rajasa, ataupun Jokowi dan Yusuf Kala. Coba selidiki, di dalam masa ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal masa depan bangsa kita, solusi perubahan cita-cita. Hey, nomor 1 atau 2 tinggal pilih, yang mana perasaan hatimu terwakili. Lama kita punya cita-cita, miliki presiden yang bisa dibanggakan, diandalkan, karena cinta akan Indonesia. Ku ingin harapan yang sudah ditanamkan, dinyatakan. Lama kita punya cita-cita, presiden yang bisa dibanggakan, diandalkan, karena cinta
Lord Saikoji, Presiden Impian. Thank you. Oke, sini Hello, kita hello, hello, tengah-tengah. hello, hello. Semangat damai banget sih teman-teman. Iya dong, pastinya. Oi. Karena kita harus merayakan, Ya. ini bukan cuma soal kita pilih-pilihan doang. Ya. Benar. Tapi ini soal proses di mana bangsa kita ini ternyata sekarang sangat peduli soal politik dan masa depan kita. Iya. Ini pesta demokrasi, udah selayaknya kita berpesta sama-sama. Setuju Oke. berat. Ini bicara mengenai, ini kan kita lagi damai-damai bareng nih. Iya. Maksudnya pesta demokrasi yang tentunya berjalan dengan damai. Estafet kebangsaan ini kan sebenarnya udah berlangsung dari tadi pagi nih. Tapi kenapa Igor kok mau sih ikut estafet kebangsaan ini? Karena buat gue semangat yang positif yang berbicara soal persatuan kan hari-hari ini kan kita selalu gontok-gontokan. Oh. Kadang-kadang yang temen bisa jadi nggak teman, yang saudara jadi pada kagak ngomong gitu. Wah serius? Tapi kita harus pastiin bahwa apapun yang terjadi hari-hari ini, kita semua sebetulnya punya satu tujuan untuk memajukan Indonesia dan untuk itulah kita ada di sini. Oke, satu tujuan untuk memajukan Indonesia. Gor, kita semua di sini sedikit berandai-andai nih, ya kan? Seandainya kalau Igor jadi presiden Indonesia, hal apa yang pertama akan dilakuin sama Igor? Yang pertama gue bikin, Dia bingung. gue memastikan bahwa orang-orang yang bekerja di bidang kreatif, baik itu musik, baik itu film ataupun televisi, mereka bisa didukung untuk menghasilkan karya yang terbaik dan didukung penuh oleh pemerintah. Oke, itu artinya kita harus sebagai bangsa Indonesia harus kreatif, harus inovatif, ya Iya. kan? Supaya bangsa kita menjadi maju ke depannya. Supaya kita juga nggak selalu gontok-gontokan cuma usaha sendiri. Betul. Udah bikin karya bagus-bagus, Ya. tapi kalau lebih didukung lagi sama pemerintah dengan hukum yang tepat, kita bisa berkembang lebih Jangan dari ada apa lagi yang kita kepentingan-kepentingan kelompok ya. Iya. Kita satu di sini Indonesia pastinya. Betul Oke. sekali. Tapi partisipasi nggak hanya cuma yang ada di Ya. sini sama yang ada di panggung aja. Jadi kita juga mengajak Anda yang ada di rumah untuk ikut berpartisipasi serukan harapan damai Anda. Caranya Oke, gimana, ini Tem? caranya gampang banget ya kan. Silakan mengirimkan tweet harapan damai kalian untuk tanggal 22 besok. Kirimkan ke account Twitter kami di @netmediatama dengan hashtag #estafetkebangsaan.net. Ke Oke, dengan akun? hashtag #estafetkebangsaan.net. Silakan di Twitter kami sekali lagi di @netmediatama. Yes, betul sekali. Nanti kita juga akan bacakan beberapa tweet yang masuk karena harapan Anda adalah bentuk aspirasi bagi pemimpin kita nantinya. Dan sekarang kalau misalnya kita boleh mikir-mikir nih, apabila kita bertanya kepada adik-adik kecil apa yang akan mereka lakukan jika mereka terpilih jadi Wow. presiden, apa kira-kira jawaban mereka? Ini dia. Kalau aku jadi presiden, aku akan mengirim tim Indonesia ke Piala Dunia. Nanti kalau aku bisa jadi presiden, aku akan melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan. Kalau aku jadi presiden, nanti aku bikin Indonesia bersih. Kalau aku jadi presiden, aku akan hentikan korupsi. Kalau aku mau jadi presiden, aku bikin rumah besar dan juga kolam renang. Saya akan jalan-jalan ke luar negeri, seperti ke Singapura, Hong Kong, dan Malaysia. Jika saya menjadi presiden, saya akan memimpin rakyat dengan bijaksana. Kalau saya besar nanti, saya ingin menjadi presiden dan saya ingin membantu anak yatim dan fakir miskin. Nah, kalau jadi presiden membuat roket dan teman anak-anak untuk bermain. Kalau saya jadi presiden mau beli kambing. Kalau saya jadi presiden, saya mau bikin lapangan bola. Kalau aku jadi presiden, aku membuat negara ini semakin maju. Oke, itu harapan dari anak-anak Indonesia untuk presiden terpilih nanti. Jadi presiden terpilih nanti itu bukan hanya sekedar milik para pemilih yang memang menggunakan hak pilihnya tanggal 9 kemarin, tapi milik seluruh masyarakat Indonesia termasuk anak-anak. Oke, selanjutnya estafet kebangsaan masih akan kembali lagi dengan Slap dan Lip Romeo.